Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Sebelum kita mulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya presensi dulu ya. Alivia, Hadir, Bu. Erlina, Hadir, Bu. Arifah, Hadir, Bu. Elis, Hadir, Bu. Asmi, Hadir, Bu. Bram. Hadir. Oke, jadi semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang makronutrisi pada makanan khas Magelang, yaitu kupat tahu, gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang sistem pencernaan. Di sistem pencernaan itu kan mengolah makanan yang kita makan. Nah, hari ini kita akan belajar makanan yang kita makan. Kalian kan semuanya berasal dari Magelang ya. Makanan khas dari Magelang itu apa, Mbak Erlina? Kupat tahu, Bu. Iya, kupat tahu. Ada yang belum pernah makan kupat tahu? Sudah. Jadi kupat tahu bentuknya seperti ini ya. Di kupat tahu itu isinya ada apa aja? Di semangkuk kupat tahu atau sepiring kupat tahu itu ada apa aja, Mbak Elis? Tahu. Oke, tahu. Ada apa lagi, Mas Asmi? Kacang, Bu. Ada apa lagi, Mas Bram? Oke. Oke, terus ada apa lagi, Mbak Olivia? Ketupat. Oke, ketupat. Nah, hari ini kita akan membahas nutrisi yang ada di dalam kupat tahu. Gitu ya. Nah, kalau Bu Farida bilang kupat tahu, kalian jawabnya kaya nutrisi. Begitu ya? Ya. Kupat tahu Kaya nutrisi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu kalian dengan diskusi diharapkan mampu menganalisis jenis makronutrisi pada makanan khas Magelang secara tepat, yakni kupat tahu tadi. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menunjukkan sikap saling menghargai pendapat dan sikap toleransi dalam membangun pengetahuan tentang makronutrisi pada makanan khas Magelang dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil analisisnya berkaitan makronutrisi pada makanan khas Magelang dengan baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Tadi kan kalian sudah pernah makan kupat tahu ya? Ya. Terus di pertemuan kemarin juga saya sudah memberikan tes diagnostik. Dari tes diagnostiknya itu hasil kalian menunjukkan hampir sama. Jadi kelompokan hari ini kita bagi satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan Mbak Alivia, Mbak Erlina, dan Mas Bram menjadi kelompok 1. Kemudian Mbak Arifah, Mbak Elis, dan Mas Asmi kelompok 2. Oke. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan 3 tahap. Tahap pertama, kalian membaca bacaan dan menyimak video yang sudah saya siapkan di lembar kerja peserta didik yang sudah kalian bawa itu. Nah, jika di situ terlalu kecil barcode-nya bisa scan di sini ya, di layar ini. Oke, silahkan bisa dimulai. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, silahkan disimak dulu ya video dan bacaannya. Ya, silahkan Mas.
Video dan bacaannya bisa diakses ya. Bisa. Oke, silakan. Ada sebentar ya? Ya boleh. Langsung. Ya. Oke, sudah disimak bacaan dan videonya? Sudah ditulis bahan-bahan kupat tahunya apa saja? Sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum. Silakan. Di balik LKPD-nya, di bagian mapping itu kalian diminta untuk membuat peta konsep yang menghubungkan jenis makronutrisi dan contoh makronutrisi pada makanan khas Magelang, kupat tahu tadi. Silakan. Misalnya, kan ada apa aja di dalam kupat tahu? Ya, ketupat. Dan ketupat itu nanti digolongkan menjadi makronutrisi jenis apa? Karbohidrat kah? Protein kah? Lemak kah? Nah, untuk membantu pekerjaan yang mapping tadi, bisa balik lagi ke bacaan yang sudah Bu Farida siapkan atau di video yang Bu Farida siapkan. Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, silahkan bisa mulai dikerjakan. Ya. Bentuknya peta konsep ya, jangan lupa. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, silakan dilanjutkan lagi.
Jadi bukan spesial. Ada kesulitan di kelompaknya Mbak Alif ya? Kelompoknya Mbak Alis ada kesulitan? Sudah selesai? Sudah. Oke. Jangan lupa di halaman terakhir, Farida meminta kalian untuk membuat kesimpulan dari pekerjaannya. Minimal kesimpulannya dalam 3 kalimat ya. Belajar membuat kesimpulan yang baik ya. Iya, siap. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah selesai semuanya? Sebentar lagi. Oke. 2 menit lagi ya. Satu menit lagi ya. Kelompoknya Mbak Alif ya sudah selesai? Sudah.
Kelompoknya Mbak Elis bagaimana? Sudah. Sudah? Oke. Karena kalian sudah selesai semua, kita beranjak ke bagian berikutnya, yakni mempresentasikan hasil analisis kalian berdasarkan diskusi tadi ya. Tentang apa tadi? Bahas tentang apa? Kalau Bu Farida bilang kupat tahu, kalian jawab apa? Kaya nutrisi. Oke, masih fokus ya. Kupat tahu? Kaya nutrisi. Oke, silahkan kelompoknya Mbak Elis bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Tolong yang lain diperhatikan ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi tadi kami menuliskan beberapa bahan-bahan yang ada di makanan yang ditunjukkan dalam videonya. Yang pertama ada tahu, kedua kupat, ketiga kubis, kacang, tauge, kecap, dan yang ketujuh cabai. Kemudian kami membuat peta konsep tentang jenis makronutrisi yang ada di kupat tahu. Yang pertama ada karbohidrat, fungsinya sebagai sumber tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya dalam kupat tahu itu ada ketupat atau kupat. Kemudian jenis makronutrisi yang kedua ada protein, fungsinya sebagai pembangun sel tubuh. Contoh dalam kupatnya ada tahu, toge, kecap, dan kubis. Untuk lemak, kemudian ada jenis makronutrisi yang ketiga yaitu lemak, fungsinya sebagai cadangan makanan. Contohnya dalam kupat tahu ada kacang. Oke, bisa tolong ditunjukkan dulu untuk mind mappingnya seperti apa? Oke, teman-teman bisa dilihat mind mappingnya milik kelompoknya Mbak Elis. Bisa dilihat ya, bagus ya. Oke, silahkan bisa sampaikan kesimpulannya bagaimana. Baik, untuk kesimpulannya yaitu makronutrisi terdiri dari 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Makronutrisi dapat ditemukan pada tahu kupat, yaitu karbohidrat tadi, yaitu ketupat. Untuk proteinnya yaitu ada tahu, tauge, kubis, dan kecap. Sedangkan untuk lemaknya yaitu adalah kacang. Oke, Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf, apakah ada pertanyaan dari sini? ada pertanyaan? Teman-teman yang lain ada pertanyaan untuk kelompoknya Mbak Elis? Saya Ya, Oke, silakan. silakan. saya Alivia izin bertanya, kalau seledri itu termasuk apa makronutrisi? Seledri. Iya. Tadi di video ada seledrinya. Oh, betul. Oke, maksudnya apa? Bisa dijawab oleh kelompoknya Mbak Elis? Mungkin termasuk dalam makronutrisi protein nabati. Oh, iya. Begitu Mbak Alif ya, bisa dimengerti? Iya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Sudah. Baik, sekian dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Alif. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Oke, yang kedua pada kelompoknya Mbak Alivia dan teman-temannya dipersilakan maju ke depan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Alivia, Melina, dan saya Bram ingin mempresentasikan mengenai analisis makronutrisi pada makanan khas Magelang, kupat tahu. Jadi untuk analisisnya berdasarkan video yang diberikan oleh guru, kami mendapatkan ada 7 bahan yang ada pada kupat tahu. Pertama itu ada ketupat, kedua ada tahu, 3 ada kacang tanah, 4 ada toge, 5 ada kubis, 6 ada kerupuk, dan 7 ada seledri. Jadi untuk bahan-bahannya itu. Untuk nutrisinya mungkin Ya, untuk makronutrisi yang terdapat di kupat tahu yaitu ada karbohidrat yang terdiri dari ketupat dan kerupuk, kemudian protein dari tahu,
Yang ketiga ada vitamin dari tauge, kol, dan seledri. Kemudian yang keempat ada lemak dari kacang tanah. Selanjutnya dari hasil diskusi, kesimpulan yang dapat kami simpulkan yang pertama, kupat tahu adalah makanan khas Magelang. Kupat tahu berisi ketupat, tahu, toge, kol, dan sambal kacang dengan pelengkap kerupuk dan seledri. Nutrisi yang terkandung dalam kupat tahu yaitu karbohidrat, protein, vitamin, dan juga lemak. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya ke kelompoknya Mbak Alivia? Belum ada ya? Oke, karena belum ada, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kembali lagi. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Alivia. Bagus sekali ya, kalian sudah bisa mengidentifikasi makronutrisi di kupat tahu. Ada ketupat, itu termasuk karbohidrat, kemudian tahu itu termasuk protein nabati. Lalu ada apa lagi? Sambal kacangnya itu termasuk lemak. Ada pelengkapnya berupa kubis, seledri itu termasuk vitamin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman semuanya? Belum? Oke, karena belum ada pertanyaan, silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Kita akan melakukan post-test terkait pemahaman kalian mengenai makronutrisi pada kupat tahu tadi. Kalau kalian sudah melakukan diskusinya dengan baik dan tepat, pasti kalian bisa mengerjakan post-test ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silahkan LKPD-nya dikumpulkan ya. Sudah? Ya, saya terima ya. Silahkan dikerjakan, jangan lupa identitasnya ditulis. Ada yang belum kebagian? Sudah semuanya? Oke, silahkan bisa dikerjakan post-testnya. Sudah ya? Jangan lupa identitasnya ditulis ya. Sudah Mbak Alifia? Sudah Mbak Erina? Sudah Bu. Sudah Mbak Arifah? Sudah Mbak Elis? Mas Asmi sudah? Mas Bram sudah? Sudah. Oke. Dari pembelajaran tadi, mulai dari membaca, lalu membuat peta konsep, lalu memaparkan hasil peta konsepnya, hal yang menyenangkan atau menarik buat kalian apa aja? Coba Mbak Erlina, apa yang menarik Mbak Erlina dari pembelajaran hari ini? Jadi mengetahui makronutrisi yang terdapat dalam kupat tahu Bu. Oke, Mas Asmi bagaimana? Ada pendapat lain? Tidak, Bu, saya setuju sama pendapat. Oke, lalu apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Coba Mbak Alivia diutarakan perasaannya. Perasaannya senang, tidak ada kesulitan Bu, karena kita sudah mengetahui apa itu kupat tahu, karena makanan khas dari Magelang. Oke, karena kupat tahu makanan khas Magelang, jadi lebih gampang untuk belajarnya ya. Oke. Mbak Elis ada kesulitan? Kalau dari saya nggak ada Bu, cuman tadi yang dari kelompok 2 tadi kan hanya menyebutkan 3 makronutrisi, ada karbohidrat, protein, sama lemak. Tapi Ya. dari kami kurang 1, yaitu vitamin belum kami masuk. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Oke, jadi kesan Ya. belajar hari ini senang? Senang. Ada yang pusing? Tidak. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran IPA pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi makronutrisi pada makanan dengan praktikum sederhana.
Gitu ya. Ya. Sekian dari Bu Farida, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupat tahu. Kaya nutrisi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan dilanjut pembelajaran berikutnya ya. Kita mulai.